praktek. Kita nggak bisa praktek tanpa teori, ya kan? Teori juga lahir dari praktek, gitu. Terus evaluasi, dievaluasi udah dipraktek berhasil atau gagal, itu evaluasi. Oke? Yang pertama, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan minat. Yang kedua, eksperimen, coba hal-hal baru dan cari tahu apa yang membuat Anda bersemangat. ada yang pernah bereksperimen? Ada yang pernah masak? Terus bereksperimen? Ada yang sudah dapat kertas? Ya, nggak apa-apa, lembar depannya aja. Nanti Bang Miko pilih 2 orang untuk maju. 2 orang lagi, siapa yang mau? Siapa lagi? Angkat tangannya, angkat tangannya. Ya, ya, maju, 1. Ya, 1. Ya, 1 lagi. Siapa? 1 lagi. Angkat tangannya, jangan ditunjuk. Ini mau maju atau ketuanya? Angkat tangannya, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Belakang, maju. Jangan sia-siakan kesempatan. Nah, siapa cepat dia dapat. Yuk. Nah, ini namanya inisiatif. Jangan ditunjuk ya. Kita punya inisiatif sendiri. Gimana? Yang cowok? Udah? Silakan sebutkan. Kamu ambil pilih yang mana? Kenapa alasannya ambil itu? Dan ceritakan gambar yang kalian buat itu. Oke, silakan. Saya mengambil gambar yang empuk-empuk, tapi saya menggambar di belakang nggak sadar aja gitu. Gambar ya anime lah. Ya awal mulanya karena bosan aja di belakang, entah mau ngapain, jadinya gambar aja. Halo, perkenalkan nama saya Sarila Yuliadesi dari kelas G3. Saya mengambil gambar nomor 3. Itu saya berpikir untuk membuat seperti lereng di gunung dengan sedikit dengan banyaknya pohon cemara juga disertai dengan gunung. Kenapa nama saya Anika Julia dari kelas saya di sekolah nomor 1. Di pikiran saya terlintas kupu-kupu. Jadi enggak. Jadi yaudah terlintas di pikiran saya. Yang mana alasannya apa dan itu gambar apa? Kenapa? Awal ceritakan alasannya dan ceritanya apa? Oke, selanjutnya yang kedua.
gambar lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Ngambil garis, ngambil yang mana? Nomor 2, yang garis. Oh ya, ambil yang garis. Oke. Ada? Coba ceritakan itu lapangan sepak bolanya. Karena bermain bola adalah hobi saya. Oh, bermain bola adalah hobinya. Lanjut. Saya memilih gambar nomor 3 Tenang-tenang ya. Dengerin itu. dan saya membuat gunung sama jalan. Gunung dan jalan. Jadi garisnya jadi apa? Garis yang putus-putus itu jadi jalan. Oke. Foto dulu dengan senyuman yang manis. Tunjukkan gambar. Sini. Yang nomor 2, sebutkan satu kekuranganmu. Dan yang ketiga, apa yang membuat kamu istimewa? Karena mungkin saya pintar public speaking, atau saya punya bakat menggambar, atau apa. Yang keempat, apa bakatmu dan apa minatmu? Sebutkan tujuan jangka pendek. Tahu nggak tujuan jangka pendek? Yang mau kalian capai dalam berapa minggu atau beberapa bulan. Tapi kalau jangka panjang yang mau kalian capai dari beberapa tahun kemudian. Oke, silakan dibuat sekarang 5 menit karena ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Jadi Prasetyo. Saya berasal dari Yang lain tenang ya. Suara-suara. Ya. Oke, silakan. Mik. Diangkat. Sebutkan satu kelebihan saya adalah public speaking. Public speaking. Oke, lanjut. Sebutkan kekurangan saya yaitu saya tidak bisa menghafal terlalu banyak. Gak bisa menghafal terlalu banyak. Oke, terus? Apa yang membuat Anda istimewa? Yang membuat saya istimewa adalah saya memiliki mental dalam melakukan public speaking. Ya, bagus. Terus? Apa bakatnya? Bakat saya yaitu dalam pencak silat. Pencak silat. Bagus. Terus? Apa minat? Saya minat dalam mencari hal baru. Oke. Selanjutnya? Apa tujuan jangka pendek? Kawan jangka pendek saya dalam public speaking ini yaitu mendapatkan prestasi di masa SMA. Oke, tujuan jangka pendeknya. Selanjutnya, terakhir. Tujuan jangka panjang saya dalam public speaking yaitu memudahkan saya untuk berbaur dalam masyarakat dan dalam hal apapun. Oke, luar biasa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, wabarakatuh. Selanjutnya, ya, mik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan satu kelebihanmu, pintar dalam olahraga. Oke, terus? Sebutkan kekuranganmu, kurang pintar dalam pelajaran. Oke, terus?
Tiga, apa yang membuat Anda istimewa? Tidak ada yang bisa membuat saya istimewa. Empat, apa bakatmu berolahraga? Ya, olahraganya apa? Voli. Oke, terus. Apa minatmu? Pandai dalam segala hal. Oke, terus. Enam, buat tujuan jangka pendek bisa mendapatkan juara kelas. Iya. Oke, lanjut, bagus. Tujuh, buat tujuan jangka panjang bisa membanggakan kedua orang tuaku dan membawa mereka ke tanah suci dan menjadi bos muda banyak sapinya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Amin kan banyak sapinya ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lempar-lempar ya, yang di belakang. Perhatikan temannya, perhatikan temannya. Oke, belajar hargai ini temannya. Oke, Satu, sebutkan satu kelebihanmu. ya. Kelebihanku yaitu punya kekurangan. Kelebihannya punya kekurangan itu. Oke, ada nggak kelebihan lain selain itu? Yang lain yaitu cukup pintar pada pelajaran. Oke, yang kedua, Sebutkan kekurangan. ya. Kekuranganku yaitu tidak punya kelebihan. Dibalik. Nggak punya kelebihan. Oke, oke. Terus, Tiga, apa yang membuat Anda istimewa? Saya ya, ya apa? Sesuatu yang membuat saya istimewa yaitu saya bisa berguna untuk orang lain. Oke, selanjutnya, bakatmu. Empat, apa bakatmu? Bakat saya adalah dalam bidang olahraga. Olahraga apa? Olahraga banyak loh. Banyak. Minatnya? Nomor 5. Apa minatmu? Saya berminat untuk bermain gitar. Berminat main gitar. Oke, terus tujuan jangka Enam, pendek. buat tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek saya adalah ingin berpartisipasi dalam ekstrakurikuler pramuka dan menjadi bantara. Terakhir, Buat tujuan jangka panjang, nikah muda. oke, penutup foto dengan gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, ini 3, video. Ya, boleh duduk. Sini biar kelihatan. Iya, sini. Biar kamu. Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurisha Faiza Mayasri dari kelas 10 E4. Saya akan menyebutkan yang tadi. Sebutkan satu kelebihanmu. Saya mudah berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal. Oke, terus? Yang kedua, sebutkan kekuranganmu. Saya tidak bisa makan nasi. Nggak bisa makan nasi. Enggak, makan apa? Hah? Fobia nasi. Oke, terus? Yang ketiga, apa yang membuat Anda istimewa? Ya, yang membuat saya Tenang istimewa. ya, tenang. Yang membuat saya istimewa ya karena saya berbeda dari kalian karena nggak bisa makan nasi.
lanjut. Saya minat menjadi pengusaha, Bu. Oke, terus Buat tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek saya ingin belajar banyak hal baru. oke. Buat tujuan jangka panjang ingin belajar banyak hal untuk membanggakan kedua orang tua saya karena saya harapan pertama dan terakhir orang tua saya. Luar biasa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selamat pagi. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan salah satu kelebihan kamu. Yang pertama yaitu berbicara dalam bahasa asing yakni bahasa Inggris. Yang kedua yaitu sebutkan salah satu kekurangan kamu. Yang pertama yaitu kurang bisa mendisiplinkan diri sendiri. Yang ketiga, apa yang membuat Anda merasa istimewa? Saya sebagai seorang yang mampu mencairkan suasana dengan suatu candaan. Nomor 4 yaitu apa bakat Anda? Yang pertama yaitu berbicara di depan publik. Yang kelima, apa minat Anda? Minat saya itu ingin menjadi seorang jaksa dan mengetahui pengetahuan yang baru dan menambah ilmu pengetahuan. Yang nomor 6, buat tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek saya yaitu mengikuti ajang perlombaan hingga jika direstui oleh Tuhan, saya ingin tingkat nasional. Lomba apa nih? Saya maunya lomba debat. Oh, lomba debat. Kamu akan jadi jaksa. Wah, luar biasa. Selanjutnya. Yang terakhir yaitu buat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang saya itu mencapai profesi impian saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Selanjutnya, terakhir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama itu apa kelebihan saya? Kelebihan saya itu ada di bagian public speaking. Dan saya itu sangat senang bersosialisasi dengan teman-teman baru. Nah, terus. Sebutkan kekurangan saya. Saya gampang nangis dan juga gampang sering memikirkan perkataan orang lain yang seharusnya nggak harus kita pikirin. Cowok-cowok, halo. Coba lihat perhatian ke sini. Terus. Yang ketiga, apa yang membuat Anda istimewa? Saya istimewa karena saya terlahir dengan tubuh yang lengkap. Karena di luar sana masih banyak yang memiliki kekurangan. Nah, terus. Apa bakat saya? Bakat saya itu ada di artistik bagian desain. Karena saya kalau misalnya lagi gabut, saya suka ngedit-ngedit gitu. Terus yang kelima, apa minat saya? Minat saya ada di bagian Nyanyi. Oke. Nah. buat tujuan jangka pendek. Di sini saya ingin mengupdate diri saya ingin menjadi lebih baik lagi dan saya ingin menjadi inspirasi banyak orang. Oke, terus. Terakhir. Buat tujuan jangka panjang, jika saya sudah mengupgrade diri saya ingin menjadi seorang yang baik, yang bermanfaat dan sukses serta menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sini foto. Foto ya. Gak usah. Gaya hati wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu narasumber, Ibu Vina. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi membawa pencerahan bagi kita semua yang duduk di masjid ini ya, dan langsung nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita selaku peserta didik ya. Oke adik-adik, gimana perasaannya setelah menerima materi dari Bu Vina, Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjen Prasetyawan dari 10E4.
perasaan saya setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Vina, yaitu merasa tenang dan menemukan jati diri saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan dari dua sesi materi yang sudah disampaikan tadi. Baik, peserta seminar yang berbahagia, untuk sesi diskusi mengingat waktu yang sudah semakin mepet dengan zuhur, saya buka dua penanya saja. Ya, saya buka dua penanya saja. Silahkan angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Ada? Iya, silahkan Mbak ke depan. Satu. Yang putra ada? Putri sudah nongol satu orang. Saya beri kesempatan untuk yang putra. Kalau tidak ada, saya lempar lagi yang putri. Ada yang putra? Anda tidak mau bertanya lebih sepertinya. Oke, yang putri satu orang lagi. Keisha lagi. Oke, silakan. Sayang Mas, padahal amplop saya tadi sudah saya sediain agak banyak begitu ya. Oh, ada lagi Mas Sobri ya? Oke, boleh. 3 Mama Palak. Jangan panjang-panjang ya pertanyaannya. Ayo maju sini. Mas Sobri, silakan. Izin Bu Vina, ada 3 penanya yang akan menyampaikan pertanyaannya. Dari Keisha dulu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah terkait pilihan yang harus dipilih. Kepada Ibu Vina izin bertanya, semisalnya seorang pribadi memiliki kemampuan di bidang sosial, misalnya bisa public speaking, berdebat Ibu, tapi dalam hatinya dia mau menjadi seorang dokter atau menjadi tenaga kesehatan. Jadi pilihan yang harus dibuat itu tuh harus menurut kemampuan atau mengikuti isi hati, Bu. Itu pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan penanya kedua. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Zaskia dari kelas 10 L5. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya pertanyaan saya kurang lebih mirip seperti Keisha, namun saya ingin bertanya, apakah kan untuk mengenali potensi, bakat dan minat kita itu harus mengenali diri sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana setelah kita mengenali diri kita sendiri, ternyata justru hal yang tidak kita sukai justru merupakan potensi kita atau bakat kita. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan ketiga dari Mas Sobri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya bakat kita disupport oleh orang tua atau guru? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan Mas Sobri ini, kita tuh punya bakat yang mungkin ada kalanya bakat kita itu bertentangan dengan keinginan orang tua gitu ya adik-adik, Ibu ya. Dan bagaimana cara kita, apa langkah yang harus kita ambil ketika hal itu terjadi sama kita. Oke, silakan kembali duduk. Kita persilahkan Vina untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Luar biasa nih 3 pertanyaannya ya, Ibu. Oke, pertanyaan pertama itu contohnya ini suka berdebat gitu ya. Kemudian ada public speaking juga. Terus takut jadi
dokter gitu kan. Jadi dirasa agak-agak sinkron antara bakat sama profesi yang dituju. Sebenarnya enggak juga sih gitu. Sama seperti saya suka make up sama psikolog, bisa melukis, apa hubungannya? Benar kan? Saya menggunakan ternyata ada art terapi untuk terapi gitu. Jadi musik juga begitu. Saya melakukan relaksasi pakai musik-musik yang saya pilih, ternyata bisa mempengaruhi orang. Kalau adik mau jadi dokter atau tenaga kesehatan, nanti akan ada penyuluhan kok dengan pasien, dan itu akan dibutuhkan untuk public speaking. Kemarin saya di akhir tahun diutus oleh Dinas Kesehatan Bumo untuk mewakili Kabupaten Bumo di Jambi sebagai di situ gabungan antara profesi ini, 3 profesi, dokter, perawat, dan psikolog untuk keperawatan untuk penanganan kasus kejiwaan. Ternyata di situ kami diminta untuk jadi pelatih, menjadi pembimbing yang akan membimbing untuk kader-kader. Alhamdulillahnya dari kabupaten kota provinsi Jambi saya juara 1-nya gitu. Untuk psikolog juara 2-nya perawat, juara 3-nya dokter. Jadi teman saya yang dokter itu kebanyakan nggak bisa ngomong public speakingnya, sedangkan kita perlu untuk mengedukasi masyarakat karena tenaga kesehatan juga akan turun ke masyarakat. Jadi sebenarnya bakat kita akan bisa kita kombinasikan gitu loh untuk mensupport pekerjaan gitu. Jadi nggak mesti ini nggak ada hubungannya gitu ya, terus mungkin bakatnya nggak sesuai dengan profesi yang dituju gitu. Nanti akan berguna kok. Misalnya mau jadi apa, perawat juga ada kok ke pasien, harusnya ada bagian konselingnya atau apanya gitu ya. Nah, siapa tahu nanti naik jabatan sebagai kepala puskesmas atau direktur rumah sakit, nah itu juga memerlukan public speaking. Yang berdebat nanti waktu jadi direktur rumah sakit, kamu harus mempertahankan anggaran rumah sakit itu di DPRD, biasanya begitu. Jadi itu akan diperlukan. Jadi adik-adik semua, apapun bakatnya nanti bisa kalian sinkronkan. Ternyata saya yang otak kanan ini untuk jadi psikolog, hal-hal yang seni itu mensupport pekerjaan saya. Nah gitu. Jadi adik-adik gak usah takut nanti salah jurusan gitu ya. Yang penting kalian punya minat, kemampuan, dan potensi di situ, gak apa-apa. Oke? Saya dulu juga nggak bisa ngomong begini karena saya introvert, ngomong sama orang aja sih susah kok. Senyum aja susah, suka menyendiri. Tetap introvertnya ada, tapi saya bisa bersosialisasi. Nah, gitu. Jadi introvert itu bukan antisosial ya. Bahkan introvert itu bisa menjadi public speaking yang baik. Oke, itu kira-kira ya. Seterus kejar mimpimu dan asah bakatnya. Itu akan diperlukan kok. Selanjutnya hal yang tidak disukai, yang pertanyaan nomor 2, tapi malah jadi bakat. Itu ya maksudnya tadi. Mana penanya? Oh ya, gimana tadi? Hal yang tidak disukai malah jadi bakatnya. Contohnya apa? Ini kalau dibuka jatuh. Terbang ya sih Pak ini Pak. Karena saya perlu diperjelas maksudnya apa nih? Pak ini contoh apa? Contoh pengen dihantam Pak. Cocok Pak. Cocok untuk dihantam. Bu udah capek. Oke. Gimana? Bisa Pak. Naikkan tombol. Baik, masuk dari pertanyaan saya tadi adalah kita kan untuk mengetahui potensi minat dan bakat kita itu harus mengenali diri kita sendiri. Oke. Bagaimana setelah kita bisa mengenali diri sendiri, awalnya hal yang tidak sukai, misalkan seperti menghitung dan menghafal, itu kan memerlukan ingatan
kekuatan dan juga logika yang kuat. Ternyata justru hal itulah yang menjadi karakteristik yang bisa menjadi potensi diri kita. Pertanyaan saya, apakah bisa hal tersebut terus dikembangkan dan bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut? Oke, terima kasih. Oke, baru paham saya. Oke, adik-adik, sebenarnya ya bisa. Gitu. Apa bedanya sama saya? Saya bilang tadi, saya ini orangnya introvert. Introvert itu beda sama ekstrovert. Kalau introvert baru bangun tidur, energinya baterainya penuh. Setiap ketemu sama orang, baterainya terkuras. Tapi saya punya public speaking, gitu, yang harus menghadapi menuntut saya untuk bertemu dengan orang. Saya di profesi saya juga saya seorang psikolog yang harus bertemu sama orang, yang itu selalu menyedot energi saya. Ini habis ini saya capek, gitu ya. Itu menjadi tantangan buat saya, gitu. Ternyata ketika saya yang dengan tipe kepribadian ini lebih cenderung sendiri, mungkin kalau lebih cocoknya desain, karena cenderung sendiri, ngerjain sendiri dan sebagainya macamnya. Tapi saya punya potensi lain. Ternyata pasien saya sembuh kok. Jadi psikolog saya berhasil, alhamdulillah, gitu. Jadi dosen, ternyata pekerjaan saya berhubungan dengan orang semua, gitu. Lelah kan? Tapi pertama memang kita agak berperang sama diri sendiri. Tapi lama-lama nanti kita akan bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau ini saya lagi bertemu dengan orang, saya akan all out nih, happy, senang gitu. Tapi habis ini saya akan di rumah ya sejam 2 jam gitu untuk recharge dulu gitu, mengumpulkan energi. Bahkan kalau parah bisa saya 1 hari itu nggak terima konsul dulu karena saya harus memulihkan diri, nggak apa-apa gitu. Yang jelas kita tetap bisa jalan di situ gitu ya. Kan kalau introvert itu membatasi diri untuk sosial ya. Nah, gitu ya. Orang yang picky, pemilih, siapa yang introvert di sini? Ada nggak yang introvert? Kalau ekstrovert baru bangun tidur, baterainya kosong. Cari orang, cari teman, semakin ketemu teman, baterainya semakin terisi, semakin bertambah energi ceritanya. Memang lebih cocok secara kepribadian orang ekstrovert, tapi introvert gak ada masalah juga gitu. Banyak pembicara itu yang introvert gitu ya. Gimana kira-kira bisa menjawab? Oke, bisa kok dikembangkan aja. Dulu awal memang capek, tapi lama-lama sudah profesional. Saya juga sangat menyukai profesi ini gitu. Dan saya bersyukur tersesat kemarin gitu ya. Kalau nggak mungkin saya nggak berdiri ya di depan adik-adik semua di sini. Oke, terakhir, bagaimana untuk bakat kita yang tidak disupport gitu ya. Memang kadang pengetahuan orang tua kita juga terbatas ya. Dulu saya ngambil biola itu juga biolanya saya tabung sendiri, uang khususnya itu saya bayar sendiri. Cuman memang saya kasih pengertian aja ke orang tua gitu. Walaupun kadang tantangannya, penanyanya mana ya? Walaupun tantangannya kadang memang orang tua tidak support, tapi ternyata ketika kita bisa menunjukkan kemampuan kita, ya ada kemungkinan untuk bisa disetujui gitu ya. Tapi kalaupun tidak, ya berproses saja. Karena kita nggak bisa kontrol adik-adik apa usahakan orang lain. Kita niatnya baik, karena orang juga nggak suka kan kayak gitu. Maksud kita begini, orang begini. Tapi setidaknya berproses untuk memberi pengertian dan menunjukkan bakat itu, gitu kan. Akhirnya ternyata kadang orang tua itu nggak yakin sama kita, gitu. Apalagi masih kecil, belum bisa, palingan begitu. Tapi setelah kita menunjukkan kita bisa, nanti orang tua insya Allah bisa berproses, gitu ya. Kira-kira tidak mudah, tidak ada salahnya untuk berusaha, gitu ya. Oke, makasih Ibu. Baik, terima kasih Vina sudah berkenan menjawab pertanyaan dari adik-adik kita. Mudah-mudahan sudah mewakili rasa penasarannya ya terkait permasalahan yang
Mari sama